الرحيم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا اللهم ارحمنا بالقرآن. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah belajar di ayat 49 orang-orang yang pendosa ketakutan melihat catatan amal dalam kitab yang diberikan kepada mereka. Dan mereka dapati semuanya yang kecil yang besar tertulis. Dan Allah tidak pernah zalim kepada siapapun dari hambanya. Dan penyesalan itu ya bunda, kita baru ngerti itu. Kalau dalam ketidaktaatan pada Allah. Jadi kalau nggak taat sama Allah, nanti nyesel. Dan ketaatan pertama yang dilakukan ketidaktaatan, disobedience. Pertama yang dilakukan oleh makhluk, ini diingatkan lagi sama Allah. Siapa? Kana minal muqarrabin. Dulu iblis ini termasuk hamba yang dekat banget sama Allah. Tapi begitu Allah perintahkan sujud kepada Adam, semua malaikat patuh, tunduk. Tapi enggak, iblis enggak. Wa in qulna lil malaikati isjudu. Dan ingatlah ketika dulu kami perintahkan, kami berfirman kepada para malaikat, usjudu, sujudlah li Adam kepada Adam. Maka pada sujud tuh para malaikat illa iblis, kecuali iblis. Dia tidak mau taat. Yang di ayat bunda cari ya, kenapa iblis nggak mau taat? Argumennya selalu tuh ada argumen buat orang yang tidak taat. Argumennya adalah khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku ya Rob dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Saya khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Kenapa harus sujud kepada makhluk terbuat dari tanah? Nanti cari sama yang bunda. Jadi ada argumen yang diucapkan oleh iblis. Dia tidak mau tunduk pada Allah. Dan tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Dan ayah bunda, ini perintah Allah itu absolut. Maka lil mu'mina, tidak pantas bagi orang-orang beriman kalau Allah sudah tetapkan idza qadallahu wa rasuluhu ayyakunu lahumul khiyarah. Nggak pantas kalau Allah dan Rasulnya sudah tetapkan perintah. Mereka punya option, punya pilihan, nggak ada. Nanti cari dalam surat Al-Ahzab ayat berapa. Sudah dikasih tahu sama sebab itu suratnya. Kalau Allah dan Rasulnya sudah tetapkan
sebuah keputusan, kita nggak ada pilihan. Tidak boleh bagi orang beriman pilihan. Nggak ada alasan. Jadi kalau mau dapatkan ridho Allah, mau mendapatkan ridhonya Rasul, mau pengen dapat siapanya Rasul, nggak ada pilihan kecuali taat. Maka nalil mu'minina idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakunu lahumul khiyarah. Nanti cari itu. Tidak ada bagi orang-orang beriman, kalau Allah dan Rasulnya sudah tetapkan sebuah urusan, maka tidak ada pilihan, tidak ada option bagi kita. Pilihan cuma satu, taat. Nggak ada lain. Karena kalau sudah Allah tetapkan seperti ini, iblis nggak mau taat. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis itu dari golongan jin. Fafasaqa an amri rabbi. Tapi dia jin yang fasik, jin yang tidak mau taat sama Allah. Memangnya ada jin yang taat sama Allah? Banyak. Wa anna minal muslimuna wa minal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Ini ucapan jin, bangsa jin. Dalam surat jin, wa anna minal muslimun, dan di antara kami ada yang muslim. Wa anna minal qasitun, dan ada yang fasik, yang menentang Allah. Faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Dan siapa yang Islam, menyerahkan diri total kepada Allah, maka mereka akan mencari dan mendapatkan rosyada, petunjuk Allah. Jadi kalau dibilang iblis itu jin, nah jin marah. Karena jin ada juga yang taat sama Allah. Dan jin itu, ayah bunda, sama seperti manusia. Ada yang taat, ada yang bermaksiat, ada yang mukmin, ada yang kafir. Dan dua makhluk Allah yang nanti akan dapatkan hisab sebagai makhluk mukallaf. Mukallaf itu adalah yang dikasih beban untuk ibadah sama Allah. Semua makhluk nggak mukallaf. Jadi mereka cuma menjalani aja perintah Allah. Tidak ada pilihan. Hatta malaikat, mereka nggak punya pilihan. Kalau ada perintah Allah nurunkan hujan, nurunkan hujan. Kalau Allah perintah untuk cabut nyawa manusia, kerjanya cabut aja nyawa manusia. Nggak ada pilihan tuh. Kita belum pernah dengar ada pesta pernikahan malaikat anu dengan malaikat anu. Belum pernah dengar kita. Jadi belum ada wedding itu, pernikahannya para malaikat. Tapi ya bunda, cuma dua makhluk yang mukallaf. Satu manusia, yang satu lagi jin. Maka dalam surat Ar-Rahman diulang-ulang 31 kali. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat yang manakah dari anugerah Rob kalian berdua yang kalian berdua dustakan? Berdua itu siapa? Manusia dan jin. Jadi kan minal jin. Iblis itu dulunya dari jin. Tapi kalau dibilang jin itu semuanya adalah keturunan iblis, marah bangsa jin. Karena jin banyak yang Islam, banyak yang taat. Fafasuqan amri rabbi, tapi dia fasik. Dia menentang perintah Rabbnya. Ayah bunda, kenapa para malaikat sujud kepada Adam atas perintah Allah? Nanti ayah bunda bakal cari ya, dua Allah sebutnya fa'i waqfi min ruhi faqa'u lahu sajidi. Fa'idha sawaituhu, begitu aku sempurnakan Adam, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan rohku ke dalam Adam, faqa'u lahu sajidi,
maka tunduklah kalian sujud kepada Adam. Rupanya yang membuat manusia ini menjadi makhluk paling mulia di antara semua makhluk Allah karena ayat ini. Nanti ayat Bunda cari itu. Dalam 2 surat kalimatnya sama. Fa'idha sawaituhu, kalau aku sudah sempurnakan Adam, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan rohku ke dalam Adam. Faqa'ulahu sajidin, maka kalian semuanya harus tunduk sujud. Rupanya membuat kita mulia sampai seluruh malaikat sujud, karena dalam diri kita ini Allah titipkan sebagian dari rohnya. Karena ada roh Allah dalam dirinya Adam dan diri manusia, maka semuanya tunduk sujud. Nanti ayam Bunda lihat kemuliaan itu di lautan, di daratan, Allah muliakan. Dalam surah Al-Isra, cari ayat berapa nih? Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak keturunan Adam. Dan wahamalnahu fil barri wal bahr. Mau di lautan, mau di daratan, mereka mulia. Di daratan, Allah muliakan. Di lautan, Allah muliakan. Sampai semua ikan-ikan yang gede-gede nggak berani tunduk sama manusia. Semua makhluk yang besar-besar di daratan tunduk sama manusia. Kenapa? Karena perintah Allah. Dan dalam surat Al-Mulk juga begitu, ayat 15. Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini talula, nunduk sama manusia. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Maka kalian anak Adam, wahai manusia, famshu fi manakibiha, jalan aja di seluruh penjuru bumi. Wa kulu min rizqi, dan kalian bisa makan dari rizki Allah. Jadi Allahu Akbar. Allah muliakan anak manusia. Nanti kejadiannya bakal sama kalau anak manusia taat sama Allah, Allah muliakan. Tapi kalau dia fafasaqa an amri rabbi, dia nentang perintah Allah, disuruh sholat nggak mau, disuruh sujud nggak mau, disuruh zakat, haji, dan semua perintah Allah nggak mau, sama dia seperti iblis. Maka nanti pertanyaan Allah adalah, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni. Apakah kalian manusia menjadikan iblis dan anak keturunannya itu sebagai pemimpin selain aku? Padahal wahum lakum adu. Mereka itu sesungguhnya bagi kalian adalah musuh. Jadi jangan ikuti aja perintahku. Jangan ikuti perintah iblis, perintah setan. Jadi pesan Allah ini, jangan jadikan iblis dan anak keturunannya sebagai pemimpin yang kita ikutin langkahnya, jangan. Dalam surat Fatir, ayat Bunda surat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwan. Setan itu bagi kalian itu musuh. Maka jadikanlah dia musuh. Jangan diikuti. Jangan jadi teman. Nanti cari dalam surat Fatir ayat berapa itu. Jadi setan itu bagi kalian adalah musuh. Dan jadikan dia musuh. Jangan ditemenin. Jangan didengerin. Jangan diikutin. Sekali saja kasih kesempatan setan berbisik pada kita, maka ingat kisahnya Adam dan Hawa, orang tua kita semua, alaihi masalah. Bahwa mereka dibisikin sama iblis.
bahwa engkau nggak boleh deketin pohon itu karena itu adalah buah khuld. Khuld itu adalah keabadian. Maka kalian berdua nggak boleh deket pohon itu karena kalian nggak bisa abadi dan kalian nggak bisa jadi malaikat, dibisikin sama iblis. Maka lalu kemudian mereka dengerin ikut bisikannya iblis, lalu Allah Subhanahu wa taala murka dan Allah usir mereka bertiga dari jannah. Jangan dideketin, jangan diikutin. Bisa lidzalimina badala, dan iblis itu seburuk-buruknya pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Dan ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak terjadi seperti kejadian ayat 49 dalam surah Al-Kahfi ini. Orang-orang yang mujrim, pendosa, ketakutan melihat catatan amal. Dan Allah tidak menganiaya siapapun dari hambanya. Karena itu, ingat nih kisah ini. Saat Allah berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Semuanya sujud, patuh, taat, tapi iblis nggak mau. Karena minal jinni fafasoko an amri rabbi. Iblis ini termasuk dulunya adalah golongan jin, tapi dia menentang perintah Rabbnya. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu. Apakah kalian menjadikan iblis dan keturunannya itu adalah pemimpin selain aku? Dan ketahuilah, iblis itu dan keturunannya untuk kalian itu musuh, kata Allah. Jadikan dia musuh. Bisa lidzalimina badala, dan iblis itu seburuk-buruknya pengganti Allah untuk orang-orang zalim. Supaya kita tidak zalim pada diri kita sendiri, supaya kita tidak nyesal ketika nanti melihat catatan amal seperti para orang-orang mujrim di ayat 49 surah Al-Kahfi, maka tidak ada pilihan kecuali taat atas semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.